Halo, para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk donor plasma darah. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Lebih dari 1 tahun lamanya Corona hadir, namun hingga saat ini belum ada obat yang paten untuk mengatasi COVID-19. Di tengah kebuntuan tersebut muncul suatu metode pengobatan yang dianggap efektif dapat menyembuhkan COVID-19, yakni terapi plasma darah konvalesen. Awalnya topik ini muncul dari unggahan Twitter Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai imbauan kepada masyarakat untuk mengkampanyekan sedekah darah. Lalu apa itu terapi plasma darah konvalesen? Dan seefektif apa dalam penyembuhan COVID-19? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber melalui sambungan Zoom meeting. Yang pertama ada Bapak Faik Fahroni, selaku Sekretaris PMI Kota Tangerang. Halo, selamat siang, Pak Faik. Selamat siang, Mas Desmond. Sehat semuanya ya? Sehat tentunya. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya siapa nih, Pak? Pak Faik apa Pak Fahroni nih enaknya nih? Bang Faik aja, Bang Oke, Faik. Bang Faik. Kalau Lebih Bang awet ya. gimana nih Bang Faik selama COVID-19 meningkat nih, pekerjaannya gimana nih? Di PMI makin sibuk atau gimana nih? Wah, luar biasa ya, luar biasa. Hari ini aja kita antrian plasma convalescent itu terakhir 1.198 antrian yang memang belum terlayani oleh kita karena memang itu tadi permintaan plasmanya meningkat, tetapi pendonornya sangat minim sekali. Itu tadi, Mas Desmond. Oke. Jadi setiap hari nggak berhenti ya, tetap ngurusin donor darah biasa juga tetap ada tentunya ya, Betul. ya Bang Faik ya. Betul. Oh. Ini kalau dilihat, kalau Mas Desmond pernah ke PMI Kota Tangerang, itu di depan kita sudah buat tempat layanan untuk ruang tunggu di sebelah yang di Ahmad Yani itu kita buka kurang lebih 50 bangku itu untuk antrian ruang tunggu pendonor. Artinya memang karena memang permintaan sangat banyak dan pendonornya juga alhamdulillah karena memang banyak juga pendonornya rata-rata donor pengganti. Oke, siap. Terima kasih Bang Faik. Yang kedua narasumber kita ada Ibu Retno Ratih Listiorini selaku karyawan perusahaan penerbangan. Halo, selamat siang Ibu. Saya manggilnya siapa nih? Ibu, Mbak, Boleh, Kak. apa saja. Oke, Mbak Retno, kesibukannya apa aja nih Mbak selama COVID mungkin? Selamat siang Mas Desmond, Pak Faik, dan rekan-rekan dari Kontan. Terima kasih atas undangannya. Mungkin cerita sedikit kali ya, Mas Desmond ya. Jadi di awal tahun, enggak sih sebenarnya dari Februari sampai Maret, sebenarnya waktu itu saya sempat berkenalan dekat dengan penyakit zaman sekarang ini. Kemudian singkat cerita intinya saya agak lama sampai dengan recovery 100%. Jadi memang saya tidak gejala berat, gejala ringan, tapi berkepanjangan, gejala klinisnya berkepanjangan. Kemudian dari situ jadi timbul motivasi sih Mas Desmond. Jadi motivasi kalau selama 58 hari kemarin saja saya dibantu oleh banyak orang, recovery itu kan bukan cuma secara klinis ya, tapi secara psikologis itu yang paling penting sih menurut saya gitu. Nah dari situ motivasinya jadi kuat gitu. Kenapa nggak saya bisa apa yang sekarang saya bisa lakukan, saya mencoba lakukan untuk bersama dengan masyarakat tentunya yang sangat membutuhkan. Nah konteksnya dalam hal ini adalah plasma konvalesen. Itu aja sih Mas Desmond. Jadi motivasi saya itu adalah karena saya kemarin dibantu banyak orang selama 58 hari, dan saya juga harus bantu banyak orang. Itu aja sih sebenarnya yang bikin motivasinya jadi menggebu-gebu gitu. Kalau Mbak Retno ini waktu donor itu berarti kapan nih Mbak? Dalam waktu dekat apa malah tahun lalu atau kapan nih? Enggak, jadi setelah 5 minggu setelah sembuh ya. Oke, nah itu kenanya berarti pas kapan? 2020? 2021 ini. Oh 2021 ya, berarti belum lama ya? Iya, tapi bukan pada saat yang outbreak yang sekarang ya, yang sekitar bulan Februari kemarin lah. Oke, siap. Kita kan langsung aja masuk ke pertanyaan ini. Jadi ini kan kalau kita melihat bahkan di sosial media aja sekarang nih sangat ramai sekali nih orang-orang meminta donor plasma darah dan mungkin banyak orang awam juga yang nggak tahu nih sebenarnya donor plasma darah konvalesen ini sebenarnya apa sih plasma darah konvalesen? Mungkin ya, dari jadi di sini
Ya, Bang Faik mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya. Jadi memang plasma convalescent ini adalah merupakan metode pengambilan darah plasma yang dilakukan oleh penyintas COVID gitu ya. Penyintas COVID untuk kesembuhan pasien yang sedang berjuang melawan COVID. Artinya kalau tadi Mbak Retno sampaikan, waktu saat Mbak Retno sakit, yaitu tadi butuh darah plasma, dan setelah sudah sembuh, Mbak Retno ini harus jadi pahlawan ini, harus bisa mengajak teman-temannya ya yang sudah sembuh dari plasma. Karena itu kenapa plasma ini menjadi penting, karena adalah antibodi yang nanti akan menjadi booster penyembuhan bagi pasien COVID itu sendiri, gitu, yang sedang melawan COVID itu. Nah, jadi, itu ya, nah itu berarti menjadi ini ya sebuah titik cerah lah ya buat orang-orang yang terkena COVID nanti jika diberikan donor plasma darah ini itu akan menjadi booster, tadi kan udah dijelasin juga menjadi booster untuk bisa mempercepat kesembuhan. Mungkin kalau secara medisnya gimana sih Bang Faik mungkin ngerti sedikit gak sih tentang gimana kenapa nih plasma darah ini bisa memberikan booster gitu? Halo, dokter. Halo, Bang Faik. Kedengeran nggak suara? Jaringannya rada lemot nih. Iya. Mungkin kan banyak orang juga yang bertanya nih, kenapa sih kok plasma darahnya ini bisa menjadi booster gitu? Ya, karena memang kalau plasma convalescent itu kan yang diambil adalah antibodinya. Antibodi dari penyintas COVID yang memang sudah sembuh, itu sudah terbentuk antibodinya, nanti itu diambil, lakukan donor plasma convalescent, diambil, diberikan kepada orang yang pasien COVID. Nah, itu yang nantinya akan jadi bahan tambahan. Karena kan COVID itu kan adalah virus, makanya yang dibutuhkan adalah antivirus. Nah, convalescent ini adalah dalam rangka menambah antibodi pasien COVID untuk dia bisa membentengi penyakit-penyakit seperti komorbid, diantaranya paru, asma, dan sebagainya, untuk penguatan antibodi pasien COVID yang ada di rumah sakit. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bang Faik. Nah, kalau saya pengen ke Mbak Retno sedikit nih sebagai masyarakat awam nih, sebenarnya mungkin bisa diceritain sedikit dulu nih awal mulanya bisa donor plasma ini gimana sih mekanisme yang dilakukan sama Mbak Retno ini? Jadi tadi itu Mas Desmond, jadi bedanya donor biasa, donor darah biasa yang mungkin sering kita lakukan di PMI gitu ya, secara berkala dengan donor konvalesen ini adalah kayak moral obligation kali ya, karena saya punya kewajiban karena saya sudah dibantu, jadi saya merasa harus membantu gitu. Nah, waktu itu saya banyak dibantu oleh petugas Binwil ya, Bina Wilayah per kelurahan di tiap RW. Karena saya tinggal di daerah Tangerang Selatan, alhamdulillah dibantu sama tim puskesmas yang ada di daerah sini. Jadi secara administrasi mereka juga mengarahkan sebaiknya begini, terus nanti menunjukkan hasil negatif PCR, terus setelah gejala klinis juga selesai gitu. Jadi memang alhamdulillah sekali Bina Wilayah di lingkungan kami di Tangerang Selatan di Ciputat Timur ini sangat-sangat helpful. Jadi komunikatif, jadi saya juga tidak ada kesulitan dalam prosesnya gitu. Oke. Nah, pas yang dirasakan tuh apa sih Mbak waktu menjalani donor darah? Mungkin bisa digambarkan sedikit ya, karena di sini banyak teman-teman juga mungkin belum tahu nih sebenarnya yang disuntik yang diambil darah itu di bagian mana kah? Terus berapa cc kah? Apakah sama kayak darah biasa? Nah, waduh, lupa kalau itu karena udah lumayan lupa ya. To be honest lupa. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang dirasain, yang jelas puas. Karena saya merasa pasti ini akan bermanfaat buat orang lain gitu sih. Jadi lebih ke rasa kepuasan itu sendiri. Oke, jadi lebih banyak rasa senang dan bangganya dibandingkan rasa-rasa lainnya yang mungkin ketika melakukan donor darah. Nah, mungkin kalau secara sistemasi sebenarnya gimana sih Bang Faik nih kalau kita pengen melakukan donor nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan mungkin? Pertama yang harus disiapkan adalah bahwa donor plasma ya, bahwa dia sudah dinyatakan sembuh dari COVID ya. Artinya 14 hari itu tanpa gejala apa-apa. Nah, terus juga berat badan minimal ya 55 kg.
Usia ya 18, sebetulnya hampir sama dengan donor darah biasa. Cuma bedanya donor plasma ini adalah memang dia yang sudah pernah penyintas COVID gitu. Jadi sebetulnya ketika nanti ingin mendonorkan plasma, tinggal menghubungi PMI, UDD PMI mana saja di Kota Tangerang juga bisa. Nah, nanti tinggal diambil sampel darahnya, sampel medical check up, ambil sampel darah untuk kita menentukan ini sebetulnya pendonor ini layak atau tidak, lolos atau tidak, karena memang antibodinya memang sudah ditentukan, biasanya 1/160. Artinya jangan sampai nanti ketika pendonor itu antibodinya tidak cukup juga, jangan sampai nanti memaksakan untuk mendonor plasma gitu, karena harus cukup antibodinya ketika dia ingin mendonorkan plasmanya, gitu Mas Desmond. Oh, berarti dia harus cek ini dulu ya, antibodi dulu ya sebelum? Betul, harus cek lab dulu, ambil darah, nanti kurang lebih sekitar 4 jam, baru nanti dia diberitahu sama petugas bahwa lulus uji screening atau tidak. Kalau misalkan sudah lolos ya sebetulnya tinggal dijadwalkan saja untuk donor plasmanya. Oh, berarti bukan di hari yang sama nih yang Mbak Retno dan Mas Faik ya untuk donor darahnya? Pertama, ya. Oh, hari pertama misalkan dia ke PMI ambil sampel darah. Nah, untuk sampel darah itu nanti kita screening, medical check up, kita screening darahnya itu cocok atau tidak, antibodinya cukup atau tidak. Nanti sehari kemudian baru kita informasikan gitu kepada pendonor bahwa misalkan kalau cocok, ya nanti tinggal dijadwalkan untuk donor plasmanya. Oke. Gitu, dan setelah donor itu kan kalau donor darah biasa dapat kartu nih ya. Iya. Bang Faik, kalau plasma darah dapat gak nih ya? Ada, bingkisannya juga ada, udah disiapin. Tetap dapat ini berarti apa? Mie instan sama susu ya? Donor service pasti dapat. Dapat pahala ya Bang Faik. Itu yang paling utama, tetap dapat pahalanya. Nah, betul. Karena yang kita tahu kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu pasti sangat bermanfaat luar biasa karena sudah menyelamatkan nyawa orang lain. Oke. Nah, kalau Mbak Retno ini ngerasainnya berarti waktu selama ngejalanin prosesnya ini dari setelah COVID, terus harus 14 hari dulu dinyatakan negatif, terus cek antibodi dan segala macam. Nah, itu ngerasanya dari sistem yang sudah ditetapkan sama si PMI ini untuk melakukan donor darah ini berarti nggak ribet lah ya? Untuk bisa mendonor itu nggak ribet ya? Betul, nggak ribet, dan terutama karena memang sosialisasinya sangat baik ke tim Binwil di sini, Bina Wilayah melalui puskesmas di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Jadi selain saya melakukan telemedicine pada saat menderita COVID, tapi kan saya juga banyak dibantu oleh tim kelurahan ya, tim puskesmas kelurahan. Nah, mungkin itu yang perlu lagi digembar-gemborkan Bang Faik ya, metode sosialisasi melalui puskesmas kelurahan itu kalau bagi saya sangat efektif karena Binwil tuh benar-benar melakukan person to person komunikasi gitu. Jadi komunikasinya bahkan mereka datang, terus mereka juga WhatsApp melalui media sosial maupun melalui chat gitu. Jadi menurut saya itu salah satu, selain menggunakan media sosial, mungkin Bina Wilayah Puskesmas Kelurahan itu mungkin perlu diterapkan, lebih digencarkan kembali gitu Bang Faik dan Mas Desmond. Nah, berarti kalau dari Bang Faik sendiri sebenarnya strategi mengkomunikasikan dari atau mengkampanyekan dari si donor plasma darah ini sebenarnya gimana sih dari PMI? Sebetulnya sih apa yang disampaikan Mbak Retno, kita sudah melakukan itu. Kita selalu berupaya melalui berbagai media, tadi dengan medsos, dengan media kampanye, terus juga dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan, termasuk TNI Polri. Kita sudah sampaikan bagaimana pentingnya mengadvokasi, sosialisasi, mengedukasi, terus juga mengajak semuanya bagi para penyintas COVID itu untuk mendonorkan plasma. Tadi karena memang yang tadi saya sampaikan bahwa permintaan hari ini plasma konvalesen cukup tinggi, tetapi ketersediaan pendonornya itu minim sekali gitu. Nah, apalagi kalau plasma ini kan sebetulnya dia bisa diambil plasmanya itu 2 minggu sekali gitu. Tidak seperti donor biasa. Kalau donor biasa kan 2 bulan baru bisa mendonor kembali. Kalau untuk plasma kan bisa 2 minggu sekali bisa. Artinya pelestariannya juga cukup lumayan intens gitu. Ketika kita ada yang mendonor 2 minggu sudah kita sampaikan, sudah kita informasikan bahwa
sudah siap untuk mendonor kembali gitu. Metode itulah yang sampai saat ini kita lakukan gitu, dan cukup efektif memang. Oke. Nah, berarti itu baru tahu. Saya malah baru tahu nih kalau orang yang udah donor darah nih berarti 2 minggu setelahnya donor plasma darahnya masih bisa lagi ya dilakukan Masih lagi bisa, ya. walaupun tetap harus dilakukan uji screening lagi gitu. Nah, kalau ngomongin soal uji screeningnya sebenarnya kan berarti kan kalau antibodinya nggak sesuai standar dari yang ditentukan ini akan ditolak kan oleh PMI tentunya untuk melakukan donor plasma darah. Nah, sebenarnya gimana sih tips untuk bisa misalkan kita nih baru kena COVID. Nah, itu gimana sih cara untuk bisa menjaga si imun kita tetap sesuai dengan yang dibutuhkan gitu? Ya sebetulnya sih biasa ya, kita makan yang proteinnya tinggi ya. Ya seperti donor darah biasa gitu, karena proses pengembalinya imun itu kan cukup bagus ya kalau plasma. Dia 2 minggu itu sudah bisa tumbuh kembali dan tingkat kekebalannya itu luar biasa gitu, bisa tumbuh lagi kalau untuk yang plasma. Makanya tadi disampaikan ya proses untuk menjaga agar tetap bisa plasma itu tadi dengan menjaga pola makan, protein yang tinggi paling ya seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak Retno nih mungkin ada tips sedikit nih gimana sih cara untuk bisa lolos nih screening dari PMB nih? Apa ya Bang Faik ya? Saya lupa juga sih, nggak ada sih Mas Desmond kalau trik khusus ya. Yang jelas waktu itu harus ada kemauan sih dari pendonor. Mungkin ini Bang Faik, boleh ya saya sedikit saran. Sekarang ini kan tim Puskesmas sedang gencar-gencarnya nih untuk melakukan vaksin hampir masuk ke wilayah RT dan RW. Mungkin kalau misalnya memungkinkan ada juga tim PMI yang bisa ikutan bareng sama tim Puskesmas untuk at least kalau tidak melakukan sosialisasi ke warga pada saat vaksin massal itu juga bisa dilakukan. Ada unit transfusi darahnya gitu Bang Faik. Jadi menambah animo masyarakat gitu sih. Karena mungkin saja informasinya belum secara masif terinformasikan ke seluruh lapisan masyarakat, apalagi bagi penyintas. Gitu sih Mas Desmond, jadi nggak ada trik khusus. Pokoknya niat aja, hakul niat gitu. Ya, terima kasih Bu Retno masukannya tadi cukup bagus. Cuma memang kita terkendala biasanya kalau yang donor darah itu memang ini juga jadi kendala kita ya, ketika kenapa pendonor kita turun rata-rata itu setelah vaksin, karena memang itu 2 minggu setelah vaksin baru bisa donor darah gitu. Nah jadi ketika itu dibarengin ya nggak boleh langsung vaksin langsung donor, paling kita sifatnya mensosialisasikan saja. Terima kasih masukannya Mbak Retno. Jadi kalau habis vaksin nggak bisa langsung langsung donor darah. Jadi harus 2 minggu ya Bang ya? 2 minggu setelah vaksin. Paling masukannya cukup bagus. Paling kita berupa sosialisasi dan himbauan kepada peserta vaksin paling nanti untuk donor darah. Nah kalau misalkan ada masyarakat yang ternyata butuh nih plasma darahnya ini, sebenarnya gimana sih Bang Faik nih cara agar bisa mendapatkan dari si plasma darahnya ini? Aksesibilitasnya itu gimana sih? Yang pertama sih ada alurnya ya, alur standar. Nggak bisa kalau bahasa kita ujung-ujung datang langsung ke PMI. Karena yang pertama ada 2. Kalau misalkan kita harus minta permintaan darah dari rumah sakit atau dari perawat pasien ya, dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien. Itu yang pertama. Ketika masuk ke PMI, nah nanti kita masuk kepada antrian. Makanya kenapa mungkin dari keluarga pasien banyak WA broadcast WA minta pertolongan untuk minta pendonor. Ya itu tadi karena memang kita stok darahnya minim. Nah sehingga pas masuk kita sampaikan, Ibu memang stok kita tidak ada. Nah mohon untuk bisa mengajak keluarga saudara untuk sebagai donor pengganti. Gitu. Berarti saat ini kalau kita misalkan minta di PMI pun nggak bakal ada, berarti stoknya memang harus cari pendonornya dulu ya? Ya ada stoknya ada, cuman nggak banyak gitu. Misalkan kalau donor kan ada yang namanya donor sukarela. Donor sukarela paling kita kalau hitung rata-rata sehari paling 15 sampai 20 orang donor sukarelanya. Nah makanya yang banyak itu rata-rata donor pengganti. Jadi si pasien atau keluarganya atau saudaranya
meminta kepada saudaranya yang lain untuk bisa mendonorkan plasmanya gitu. Nah, kalau yang sukarela itu paling 15 sampai 20 orang per hari kita. Sedangkan permintaan kita yang tadi saya sampaikan ada 1.198 itu menjadi kurang efektif gitu. Kita hanya mengandalkan dari stok darah yang ada di PMI gitu. Nah, kalau dukungan dari kan kalau kita tahu kan donor darah biasa ini kan banyak sekali didukung oleh instansi-instansi ya, baik itu swasta maupun pemerintahan ya. Nah, kalau untuk donor plasma darah ini samakah antusiasmenya dari instansi-instansi lain untuk mendukung ini, Bang Paik? Ya, sebetulnya sih untuk saat ini sama ya. Karena memang kita beberapa kali dapat atensi kerjasama dengan itu tadi TNI Polri, termasuk dari ASN Kota Tangerang, termasuk dari beberapa perusahaan. Tadi pagi aja kita bekerja sama donor darah, melakukan donor darah dan ambil screening plasma ke Gajah Tunggal, PT Gajah Tunggal. Alhamdulillah lumayan banyak, ada 30 penyintas COVID di Gajah Tunggal yang hari ini kita ambil sampelnya. Artinya metode-metode itu yang kita sampaikan kepada instansi lain, kepada stakeholder yang lain untuk sama-sama bisa membantu menjaga ketersediaan stok darah di kita. Oke, berarti sudah sama lah ya seperti donor darah biasa ya, keterlibatan dari sektor-sektor swasta dan juga sektor negeri ya. Nah, kalau saya pengen ke Mbak Retno nih, ketika melakukan donor plasma darah ini, apakah dikenakan biaya nih? Ada pengeluaran biaya atau sebenarnya totally free nih semua nih? Semuanya free. Malah saya dioleh-olehin biskuit setelah melakukan donor. Itu saya juga appreciate sih buat teman-teman di PMI gitu ya, di kala sekarang lagi hiruk-pikuknya luar biasa gitu. Kita masih dibawain hampers pulang gitu, kayak happy gitu. Semudah itu bikin saya happy ternyata. Nah, kalau udah selesai donor darah itu sebenarnya ada yang perlu dipersiapkan nggak sih? Kan kalau donor darah biasa ini kan tentunya kan ada efek sampingnya ya, seperti kayak biasanya pusing dan jadi lemas. Nah, Mbak Retno nih ngerasain nggak sih setelah melakukan donor plasma darah itu ada bedanya nggak sih? Justru mungkin nggak selemes kayak kalau donor darah biasa. Jadi kalau ini kayak berasa nggak ngapa-ngapain sih gitu. Kalau saya ya, atau karena mungkin bawaan psikologisnya ya itu yang tadi, dorongan motivasinya sangat kuat, jadi nggak terlalu banyak berpengaruh ke tubuh gitu. Memang psikologis itu berperan besar kan dalam kondisi ketahanan tubuh. Itu sih Mas. Oke, kalau dari Bang Faik nih sebenarnya kalau secara medisnya ada nggak sih efek sampingnya nih dari donor plasma darah ini? Betulnya sih kalau untuk efek samping tidak ada ya, bahkan lebih pada sisi yang positif. Kenapa? Karena itu tadi donor plasma itu kan imunnya plasmanya itu nanti akan tumbuh baru lagi dan tingkat kekebalannya lebih tinggi lagi, harusnya seperti itu. Nah makanya itu pendonor plasma itu bisa diambil dua minggu sekali. Ya itu karena tingkat pertumbuhan plasmanya itu lebih cepat. Dengan tentunya dia asupan gizi dan protein tentunya. Berarti nggak perlu minum obat penambah darah gitu ya setelah donor ya, kalau untuk plasma darah ya. Oke, ini ada pertanyaan juga. Jadi masyarakat tuh bertanya-tanya kan sekarang nih fokusnya lagi ke plasma darah konvalesen ini. Nah, sebenarnya stok darah biasa ini gimana sih? Apakah malah jadi berkurang nih karena orang semua nggak aware untuk donor darah biasa nih, Bang Faik? Ya sebetulnya sih kalau berkurang aman sih, cenderung landai lah, tidak anjlok sekali. Karena memang beberapa juga kita di depan di pelayanan kita juga banyak juga ya ternyata yang donor darah langsung ke PMI Kota Tangerang. Dan cenderung artinya kalau dilihat di grafik itu cenderung stabil lah, cenderung aman landai, tidak ada kekurangan stok yang seperti donor plasma itu, seperti plasma konvalesen. Berarti sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan juga ya dari dana stok darah biasanya. Oke. Tadi udah masuk ke pertanyaan terakhir sebenarnya. Kita pengen nutup FGD kali ini tuh dengan sebuah hal yang positif. Mungkin kita bisa mengkampanyekan nih, masing-masing mengeluarkan closing statement untuk mengkampanyekan gimana sih, ayo dong semua donor plasma darah dan jangan takut mungkin. Gimana? Kalau dari Mbak Retno mungkin ada closing statement-nya?
Kalau saya aja bisa, kenapa kamu enggak? Oke, siap. Kalau Bang Faik gimana nih mungkin ajakannya untuk masyarakat? Setiap orang bisa jadi pahlawan dan Oke. pahlawan harus donor darah convalescent. Oke. Oh. Bikin Oke. saya melting. Terima kasih Bang Faik, terima kasih Mbak Retno atas waktunya Terima sangat luar kasih. biasa. Semoga hasil tontonan ini nantinya bisa memberikan insight juga kepada yang nonton nih, jadi nggak takut nih untuk donor plasma darah dan jadi tertarik setelah nonton. Oh ternyata bisa membantu banyak orang nih, apalagi para yang sudah orang-orang yang membutuhkan saat terkena COVID. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa di FGD berikutnya. Saya Desmond lagi pamit, dadah. Terima kasih. Terima kasih Bang Faik, terima kasih Mbak Retno. Sehat terus ya. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat. Mohon undur diri. Monggo Mbak.